Bagaimana? Merasa terganggu tidak? Terganggu. Kita akan sepakati banyak sekali yang kalian ajukan, tapi akan kita sepakati mana saja yang hampir sama kita satukan. Nah, nanti akan kita buat kesepakatan kelas 6 SDN 2 Sukaresmi. Tidak datang tepat waktu, tidak boleh membuli, tidak buang sampah sembarangan ya. Ya. Tidak buang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP, ya, betul. Tidak boleh. Kecuali diperlukan. Tidak boleh. Nah, ini beberapa kesepakatan kita. Nanti yang samanya akan kita satukan. Misalkan harus melaksanakan piket, membayar uang kas wajib itu wajib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diluangkan dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menerapkan modul tentang budaya positif. Budaya positif ini tentunya kita pahami bahwa sangat kita perlukan dalam rangka kehidupan kita mencerdaskan anak didik kita. Konsep utama modul 1.4 tentang budaya positif yaitu: 1. Tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya ini semua sangat kita perlukan ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita di kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apalagi sekarang kita memasuki kurikulum merdeka yang mana di sekolah kita saat ini baru diterapkan di kelas 1 dan 4. Tetapi alangkah baiknya kelas 2, 3, 5, dan 6 juga mulai menerapkan dan belajar sharing dengan teman guru kita yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila, bahwa pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi atau tidak sama. Berdiferensiasi di sini bahwa peserta didik itu memiliki keanekaragaman yang tentunya tidak akan sama. Tugas guru adalah mengoptimalkan potensi yang ada pada peserta didik itu, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita dapat teroptimalkan dan kita gali kemampuan mereka. Untuk profil pelajar Pancasila itu yaitu kita berharap siswa kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, mampu bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya kepada disiplin positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin positif itu menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan, mengusahakan agar mematuhi dan mematuhi tata tertib. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membiasakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan atau iming-iming, ancaman maupun hukuman. Kesalahan saya pribadi juga bahwa saya cenderung sebagai guru yang menerapkan hukuman atau ancaman. Kemudian siswa terkadang mereka melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan hal yang disiplin positif itu karena ada hadiah atau reward, iming-iming dari gurunya. Mulai saat ini sama-sama kita berubah perilaku kita untuk menciptakan pelajar profil Pancasila
tidak lagi menjadi seorang guru penghukum ataupun guru yang memberikan ancaman maupun guru yang menerapkan rasa bersalah kepada siswa. Manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, ini bukan kesehatan, yaitu kebebasan dan penguasaan, kebebasan dan kesehatan. Bertahan hidup di sini, semua manusia memiliki sifat untuk bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup adalah manusia yang harus makan, tempat tinggal, pakaian, itu bertahan hidup. Di sini saya memiliki sampai tanggal lahir anak aja masih 24 dari 27 dari 27. Terima kasih dulu semuanya. Terima kasih semuanya. Doain aja semoga prosesnya itu berjalan biar bisa cepat bisa. Amin. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, seperti siswa yang terkadang mereka untuk kebutuhan bertahan hidup ini ketika mereka tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, terkadang di kelas itu siswa menjadi seorang siswa yang bukan pembeli, tapi dia bisa merebut makanan dari temannya. Kita tidak bisa menyalahkan siswa itu, tapi terlebih dahulu kita harus menelusuri kenapa siswa tersebut sampai melakukan hal demikian. Tugas guru adalah mencari di mana letak titik masalah itu timbul. Kemudian kebutuhan manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Siswa kita semuanya memerlukan kasih sayang dari gurunya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ketika kita membentak siswa kita atau kita menjadi seorang guru penghukum, maka siswa merasa tidak diperhatikan, merasa tidak disayangi oleh gurunya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak sangat memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, sehingga terkadang mereka melakukan hal-hal yang memang di luar prediksi kita. Padahal itu semua untuk menunjukkan mereka ingin kita perhatikan. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap siswa yang berdiferensiasi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan semua siswa itu sama. Guru di sini hanya menyemai benih itu, memberikan pupuk, memberikan rasa kasih sayang, memberikan rasa kasih aman, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh siswa dapat mereka tonjolkan. Nah, di sini sebagai penguasaan mereka akan menunjukkan kebutuhan ini terhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati.
Nah, kebutuhan seperti ini harus terpenuhi oleh setiap peserta didik kita. Kemudian, kebebasan. Dengan kita sekarang ini memakai kurikulum merdeka, bahwa siswa semuanya memiliki kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan anak kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Apalagi siswa sekolah dasar berada pada usia yang memerlukan kesenangan, kebutuhan bermain mereka harus terpenuhi, operasional konkret. Jadi guru tidak selamanya memberikan materi secara ceramah, hanya guru sebagai pusatnya, tetapi siswa di sini harus seimbang, kesenangannya mereka terpenuhi. Dasar mengumpulkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi dengan tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, jadi kemampuan dasar manusia ini harus kita penuhi semua peserta didik kita supaya mereka menemukan jati dirinya. Jadi guru tidak membatasi bahwa siswa itu harus sesuai dengan keinginan guru. Justru guru di sini hanya menyemai benih-benih itu untuk menunjukkan identitas dan jati diri dari peserta didik. Nah, kita terbiasa, saya juga sendiri terbiasa bahwa membiasakan kepada siswa itu, siswa supaya disiplin, siswa supaya patuh itu dengan memberikan hukuman atau penghargaan. Anak jadi patuh karena takut dihukum. Padahal hukuman itu menyakitkan, membuat anak tidak nyaman, murid menjadi justru tidak takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Menyakitkan itu ketika hukuman kita berupa fisik maupun verbal. Hukuman verbal juga pasti akan sangat diingat oleh siswa. Kata-kata kita kepada siswa harus kita jaga supaya itu tidak menyakiti perasaannya. Apalagi dengan hukuman fisik juga, itu akan sangat menyakiti dari peserta didik kita. Peserta didik ketika mendapatkan hukuman, tentunya mereka tidak akan merasa nyaman. Mereka akan merasa malu oleh temannya. Mereka juga tidak nyaman berada di sekolah, di kelas yang kita sebagai gurunya. Anak akan takut karena merasa malu oleh temannya, ataupun anak hanya menghindar dari perasaan yang menyakitkan. Kemudian, murid menjadi takut. Mereka akan takut dengan guru yang saat ini sedang bersama dengan mereka. Mereka tidak akan bisa memberikan ekspresi diri yang sesungguhnya karena akan takut dengan hukuman itu. Kemudian, hukuman juga sifatnya memaksa. Murid akan merasa terpaksa karena mereka takut terkena hukuman, bukan identitas dari dirinya. Kemudian yang kelima, murid akan menyembunyikan kesalahan demi menghindari hukuman. Mereka akan menyembunyikan kesalahan supaya tidak terkena hukuman. Kemudian murid juga akan merasa
menjadi rendah diri. Ketika kita memukul murid, tentunya murid akan merasa rendah diri dan mereka tidak mau harga dirinya terjatuhkan. Kemudian, ketika kita memberikan penghargaan, murid akan cenderung mengikuti apa yang kita lakukan itu karena penghargaan itu, dan ini tidak efektif. Hanya sifatnya sebatas dari penghargaan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian, penghargaan itu juga akan merusak hubungan. Ketika siswa yang lain mendapatkan penghargaan dan yang lain tidak, tentunya ini akan menimbulkan rasa iri dari temannya. Kemudian, penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Mereka akan terpaku dari penghargaan yang kita berikan. Mengukur dengan sistem ranking juga ini sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh mengukur dengan sistem ranking, karena meskipun itu tujuan kita memberikan penghargaan, tapi itu ketika siswa kita tidak mendapatkan ranking, maka motivasi mereka akan menurun. Kemudian ini juga akan penghargaan itu akan merampas hak menghargai dirinya. Siswa yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa terampas harga dirinya. Mari kita sama-sama berubah diri, mengupgrade diri untuk menjadi guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang selama ini kesalahan kita yang pernah kita lakukan, semoga bisa kita perbaiki. Kemudian, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dalam hal ini, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi eksternal. Ketika murid mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dalam hal ini murid melakukan disiplin diri karena berharap mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, bukan internal dari diri siswa itu sendiri, karena murid cenderung akan melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi internal. Kita akan menggali nilai-nilai kebajikan diri sendiri dari murid itu sehingga mereka melakukan kebaikan itu karena keinginan dari dirinya. Nah, ada identitas yang sukses. Tadi identitas yang gagal adalah hukuman dan pemberian hadiah. Ada konsekuensi dan restitusi. Tapi tetap konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Jika kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan itu, misalkan. Itu akan siswa lakukan dalam jangka pendek. Tapi dalam restitusi justru murid akan bertanggung jawab untuk berperilaku, dan itu jangkanya sangat panjang, akan mereka bawa dalam kehidupan mereka kelak. Perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi ini kita lakukan ketika murid tidak melakukan lagi. Nah, saat kita tidak memonitoring mereka, maka konsekuensi itu otomatis akan mereka hentikan, sebatas ada pengawasan dari guru. Kemudian, murid menghormati peraturan. Jadi mereka melakukan disiplin itu hanya untuk mematuhi peraturan. Kemudian, ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan mengurangi waktu untuk merenungi kesalahan. Mereka hanya patuh dengan disiplin atau kepada konsekuensi yang diberikan oleh guru. Kalau restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk berperilaku. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kendali. Jadi mereka bisa mengendalikan dirinya ketika mereka akan melakukan kesalahan. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ketika mereka melakukan kesalahan, dengan restitusi ini, murid sendiri akan memperbaiki kesalahan itu dan mereka menyadari
akan kesalahan sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara penanaman budaya positif pada siswa. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, itu adalah restitusi. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan memperbaiki diri dengan kesalahan itu, dan kita berharap murid tidak akan melakukan kesalahan kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi atau dampak dari suatu perbuatan, jika hal tersebut dilakukan, konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukuman, sebab akibat. Hukum sebab akibat disebut juga hukum karma. Ada perintah asal yang menyatakan tentang konsekuensi dari suatu tindakan, yaitu apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman budaya positif pada siswa. Ciri-cirinya bukan menegurkan kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungan antara siswa dengan siswa itu akan kita tanam lagi. Kemudian restitusi merupakan tawaran bukan paksaan untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika anak melakukan kesalahan, dengan restitusi ini anak akan fokus pada solusi apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan kembali. Nah, hukuman itu seperti guru menghukum siswa menghormat bendera selama 10 menit. Misalkan ketika siswa terlambat datang ke sekolah, kemudian guru memberikan hukuman menghormat di lapangan, lari di lapangan, itu adalah sebuah hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian itu juga sifatnya menyakiti perasaan maupun dari fisik siswa. Guru menghukum siswa berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Ketika kamu melakukan kesalahan, silakan kamu ke depan, kemudian angkat kaki kamu. Dihukum seperti itu adalah sebuah hukuman, dan mulai sekarang tidak boleh kita lakukan kembali. Atau guru misalkan ketika ada siswa yang nakal, menjewernya, mencubit, nah itu tidak boleh karena itu adalah hukuman. Konsekuensi, ketika misalkan murid terlambat dan dia tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi. Silakan ketika jam istirahat kamu kerjakan PR dan tidak boleh istirahat, itu konsekuensi. Tapi ini sifatnya tidak lama. Guru memberikan konsekuensi pada siswa yang tidak melaksanakan piket dengan mengerjakan piket di hari berikutnya. Itu juga sama sebuah konsekuensi. Jadi anak akan melakukan konsekuensi seperti itu apabila hanya ada guru yang memantau. Kalau guru lemah, mereka tidak akan mengerjakan PR, mereka juga tidak akan melakukan piket. Jadi hanya sebatas sementara saja. Kemudian guru menyuruh murid untuk menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya pada lembaga siswa, menyelesaikan masalahnya. Keyakinan kelas ini dibuat saat pertama awal masuk ke kelas. Jadi setiap kelas itu harus mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing.
dengan tanpa sampah itu sekolah lebih indah dan tentunya semua warga sekolah akan menjadi lebih nyaman. Saling membantu dan bekerja sama, ini adalah siswa akan bergotong royong. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, berarti siswa tidak boleh mengobrol di kelas kan saat jam pelajaran, itu adalah menghargai guru dan teman. Berpakaian rapi selama di sekolah, berarti siswa harus menggunakan seragam merah putih setiap hari Senin, Selasa. Nah, itu. Siswa tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Siswa tidak boleh memakai topi saat di kelas, itu berpakaian rapi selama di sekolah. Rambut selalu dipotong rapi. Siswa yang gondrong tidak boleh masuk kelas, misalkan itu. Rambut selalu dipotong rapi. Tidak memakai topi dalam kelas. Ini adalah keyakinan kelas 8, keyakinan kelas yang telah saya buat bersama siswa-siswi kelas 6 seperti ini. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini menempelkan keyakinan kelas agar bisa dilihat oleh guru ketika mereka buku mah kelas 1 2 3 yang memang belum bisa menulis misalkan untuk membuat keyakinan kelas itu. Kalau siswa kelas 1 yang belum bisa membaca, kelas 2 itu bisa dengan gambar. Misalkan mereka berarti gambar tidak boleh buang sampah sembarangan, ditempel. Bisa keyakinan kelasnya dengan gambar. Jadi tidak harus selalu menempelkan tulisan karena siswa kelas 1 sampai kelas 3 itu lebih senang dengan hal-hal yang konkret dengan gambar seperti itu. Bagaimana membuat peraturan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupaya penyataan yang universal. Dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya simpel agar mudah diingat. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Jadi bukan guru yang membuat. Kalau peraturan dibuat oleh guru, sementara keyakinan kelas harus dibuat oleh guru dan semua siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita tidak bisa menerapkan misalkan harus membawa gadget setiap hari apa karena ada pelajaran apa misalkan, itu tidak, karena kondisi sekolah peserta didik kita tidak memungkinkan. Kita bisa menggantinya misalkan dengan fasilitas yang ada di sekolah dan siswa akan saling bergantian. Jadi keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa itu sebaiknya itu dibuat oleh semua warga sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Misalkan menstabilkan identitas, tidak apa-apa kamu melakukan itu, ibu juga sama pernah melakukan itu. Jadi anak jangan disalahkan seperti itu, supaya mereka bisa terbuka dan diajak ngobrol kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Cenderung anak tidak menutup-nutupi. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu sampai salah? Kenapa kamu tidak masuk ke kelas? Kenapa kamu sering ngobrol di kelas? Jadi kita menerima alasan dari siswa itu. Ketika anak sudah mengungkapkan alasannya, baru kali kita menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu ingat dengan keyakinan yang telah kita buat? Nah, kita akan seperti itu. Nanti ketika mereka ingat, mereka akan memperbaikinya dan tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Contoh penerapan segitiga restitusi di kelas, ketika saya mendapat siswa saya yang melakukan kesalahan, saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi itu dan alhamdulillah hasilnya efektif. Terima kasih Ibu Bapak, semoga apa yang sudah berbagi ilmu positif yang telah saya lakukan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kusnadi SPDI, Kepala Sekolah SDN 2 Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut.
Saya merupakan atasan dari UPD Nur Asia SPDSD, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut yang bertugas di sekolah ini, yaitu SDN 2 Sukaresmi. Saya merasa bangga dengan adanya guru dari sekolah kami yang mengikuti program guru penggerak ini. Selama mengikuti program guru penggerak ini, Bu Dede mampu menjalankan tugas mengajar menjadi dan tugas menjadi seorang calon guru penggerak. Selain itu pula, setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak sekali perubahan positif yang terjadi di sekolah kami. Semoga Bu Dede ini mampu menggerakkan rekan-rekan sejawat yang lain untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah ini. Harapan saya pula ke depan guru-guru sebagai rekan sejawat untuk mengikuti langkah-langkah Bu Dede untuk mengikuti program guru penggerak yang selanjutnya. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herlina, rekan sejawat dari Ibu Dede Nur Asia SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Dede, sangat menginspirasi karena saya tahu bahwa penerapan disiplin yang sudah kami lakukan selama ini di sekolah masih kurang sesuai. Selama ini lebih banyak menerapkan hukuman kepada siswa untuk menerapkan kedisiplinan. Selama ini pula mungkin kami lebih memposisikan diri, terutama saya, sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, padahal itu tidak benar. Tetapi setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Dede, insya Allah saya akan merubah sedikit demi sedikit cara mendisiplinkan siswa dengan menerapkan metode segitiga restitusi dalam menangani masalah pelanggaran kedisiplinan pada siswa. Semoga kami dapat mengaplikasikan di sekolah kami sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang menerapkan budaya positif dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.